Saudara, Nirina Zubir kembali menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan mafia tanah yang telah merugikan keluarganya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari salah satu terdakwa, yaitu Riri Kasmita. Di mana dalam kesempatan tersebut, pihak terdakwa Riri Kasmita menghadirkan dua orang temannya, Ida Rosmaida dan juga Leni Suryanti Nainggolan, yang merupakan teman arisannya sebagai saksi yang meringankan. Seperti biasa, artis presenter yang tidak pernah absen dan selalu hadir untuk mengikuti perkembangan kasusnya itu dengan tekun dan sabar. Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Riri Kasmita melalui Zoom call perihal balik nama sertifikat dan jual beli aset milik Ibu Nirina Zubir. Dalam salah satu pernyataannya, Riri mengaku jika mendiang ibunda Nirina Zubir, Cut Indria, memiliki hubungan yang tidak baik dengan Nirina dan anaknya yang lain. Lantas, apa tanggapan Nirina atas keterangan Riri Kasmita tersebut? Ya, aku sih di awal sih aku ngerasa kayak ini buang-buang waktu banget ngedatengin saksi yang meringankan, yang jawabannya hanya nggak tahu gitu. Tapi menjelang terakhir aku kemudian kan majelis hakimnya gitu kan akhirnya membuat hari ini langsung saksinya tuh dari terdakwa langsung gitu kan. Jadi disinilah yang lumayan sih, saya hari ini lumayan emosional ya. Gitu. Kembali lagi tadi ke masalah keterangan saksi gitu ya. Saksi tadi itu kan memang tidak masuk ke substansi berkaitan dengan peristiwa terjadinya permasalahan ini. Dia hanya menguatkan bahwa Ibu Riri itu dengan Ibu Cut memang ada hubungan yang sangat baik gitu loh. Bahkan sudah dipanggil mama seperti itu. Riri pun dipanggil Rere itu, ada istilahnya tersendiri gitu. Kalau dari segi hubungan emosional memang udah sangat dekat mereka ini. Bahkan Riri ini menurut informasi dari tetangga-tetangga sana itu memang menjadi perantara gitu antara anak dengan orang tua. Riri menjadi di tengah. Dari dulu Riri udah merasa nggak nyaman di posisi itu sebenarnya. Sementara itu, menanggapi keterangan para saksi di persidangan dan keterangan terdakwa Riri Kasmita, Nirina Zubir dan Fadlan kakaknya menganggap keterangan para saksi lebih banyak tidak mengetahui perkara yang berlangsung. Dengan emosional dan meneteskan air mata, Nirina membantah pernyataan Riri yang menyatakan ia dan kakak adiknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibu mereka. Jahat banget ya orang-orang ini gitu. Karena begitu sekarang semuanya dilimpahkan ke ibu saya gitu, disalahkan ke ibu saya. Sekarang gini aja deh, logikanya ya, kalau memang kami gitu, selamat sih Anda semua berhasil ngenain mental kami ya, tapi kalau memang kami adalah anak-anak yang menelantarkan ibu kami gitu kan, kalau memang kami menelantarkan, logikanya di mana sih ibuku bisa ngutang untuk ngasih uang ke kami juga gitu loh. Apa gitu loh, alasannya apa gitu. Karena memang aku mengakui ibu kami ini adalah ibu yang baik gitu, tapi jahat banget mereka ngatain nama ibu saya. Terus udah gitu ditambah lagi bilang katanya ibu saya punya utang segitunya. Ibu saya tidak pernah sekalipun punya hubungan sama rentenir. Nanti ya kita lihat aja sih, kita buktikan toh juga akhirnya mereka kan funder-funder yang mereka sudah sebutkan ini kan mereka juga sudah menjadi mereka juga mereka udah jadi terdakwa juga, udah dijadiin terdakwa gitu kan. Ibu Riri ini lebih banyak mengurus Ibu Cut gitu ketimbang anak-anaknya, mungkin karena berada di luar kota ya. Seperti mengantar ke rumah sakit, bawa kemana-mana gitu. Bahkan sampai membelikan rumah saja untuk kakaknya Nirina Pinta itu Riri selalu diajak. Bahkan beberapa kali untuk transfer untuk biaya sekolah adiknya Nirina pun itu dari Riri. Seperti diketahui, Nirina Zubir dan keluarga menjadi korban dari kasus sengketa tanah yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangga almarhum ibunya, Cut Indria Marzuki, Riri Kasmita.
Dalam prakteknya, Riri tidak bekerja sendirian, tapi juga dibantu suaminya, Endrianto, dan oknum pejabat membuat akta tanah atau PPAT untuk mengubah status tanah milik Ibu Nirina Zubir atas nama Riri Kasmita. Tidak tanggung-tanggung, akibat perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan Riri Kasmita CS yang telah memasukkan tanda tangan Ibunda Nirina tersebut, sehingga keluarga Nirina mengalami kerugian hingga 17 miliar. Saya itu nggak ikhlas kalau orang-orang ini sampai lolos. Bahkan sampai tadi ada satu nama yang adalah Sriani yang katanya adalah dia freelancer. Saya pun sekarang mengecam orang itu yang harusnya masuk juga ke penjara. Karena dia semua yang menjadikan ini semua jadi terjadi kan. Kaki tangannya Farida lah, Riri lah, siapapun itu orang-orang ini tidak hanya memutarbalikkan fakta dan menyalahkan ibu saya gitu. Orangnya udah nggak ada loh, tega banget dibilangin punya utang 4 miliar lah, segala macam. Nggak ada ibu saya kayak begitu. Ya kita tinggal buktiin aja, cuman hari ini saya emosi banget karena jahat sekali orang-orang itu dengan senyuman, pura-pura nangis, apa segala macam. Saya nggak terima, saya sangat tidak terima dan saya sangat keberatan. Kalau utang 4 miliar itu kan hutang yang muncul karena dalam proses pengurusan surat-surat ini kan Ibu Cut sendiri kan tidak memiliki biaya. Gitu. Jadi mau nggak mau kan akhirnya muncullah hutang. Cuman kan hutang ini dibebankan kepada Riri. Nah sementara kan hasil dari peralihan sertifikat ini dengan dimasukkan ke bank, bahkan dijual itu kan sebagian untuk biaya mengurus dan sebagian juga kan untuk dibelikan aset-aset rumah untuk Vinta dan uang untuk Nirina. Dalam sebuah kesempatan, Nirina pernah mengungkapkan kendati Riri Kasmita dan suaminya sudah ditahan dan sedang menjalani proses persidangan, namun keduanya masih bisa menjalankan bisnis makanan bekunya dari dalam balik jeruji penjara, hingga bisnis yang dijalani para terdakwa tersebut tetap berjalan dan terus berkembang di beberapa daerah hingga berubah nama. Buat saya ingin benar-benar ada efek jerahnya tuh adalah orang jangan lagi deh main pasang-pasang badan aja gitu. Melakukan kejahatan, mikir nanti kemudian apa yang akan terjadi, yang penting pasang badan aja dulu. Kemudian begitu ada putusan dan kemudian dia tiba-tiba putusannya itu mungkin ringan, kemudian dia bisa keluar lagi dengan masih memiliki harta. Itu yang saya tidak mau. Pengennya adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan. Karena Saya setuju kita berantas mafia tanah itu. Saya juga sangat setuju karena banyak merugikan orang. Tapi ingat, banyak juga pemilik tanah yang menjadi mafia tanah, mengatasnamakan orang lain menghindari pajak. Sehingga nasib sopirnya kah atau pembantunya kah menjadi masuk penjara. Karena hanya di atas namakan dirinya yang tidak dapat apa-apa. Waktu Ibu Cut masih hidup, itu pembayaran ke bank lancar karena Ibu Cut bayar. Riri atas nama. Yang jadi masalah di saat Ibu Cut meninggal, Riri otomatis bertanggung jawab. Karena nama dialah yang ditagih. Yang seharusnya teman-teman dari para ahli waris berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Karena Riri juga nggak pernah mengklaim bahwa itu miliknya. Sidang lanjutan kasus mafia tanah itu akan dilanjutkan kembali digelar pada 28 Juli 2022 mendatang dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.